Oke guys, gue bahas permainan gue yang menang karena waktu ya guys. Oke, jadi gue sebagai hitam yang lawan bermain. Allah, hmm, cepat sekali. Kita mulai pelan-pelan. Ya, lawan mulai dengan E4. Gue lawan dengan E6. Lalu lawan mengeluarkan D4 dan gue mengeluarkan D5 ya. Lalu lawan mengeluarkan E5, gue mengeluarkan C5 ya. Lalu lawan mengeluarkan C3 dan gue mengeluarkan kuda C3 ya. Oke, kuda F3 dikeluarkan dan gue mengeluarkan kuda E7. Lalu lawan mengeluarkan gajah B5 dan gue mengeluarkan gajah F5 ya. Lalu lawan rokade dan gue mengeluarkan menteri ke D7. Lalu lawan mengeluarkan gajah F4 dan gue berusaha menyingkirkan gajah ya di B5. Gajah mundur, gue kejar sound dengan pion. Gajah mundur lagi dan gue berusaha menempatkan kuda ini di petak lawan lah intinya. Gue dihadang, gue simpan kuda di petak lawan ya. Dan di sini terjadi pertukaran dan gue coba masuk lagi ke B2 ya, mengancam menteri. Menteri pindah, gue balik lagi ya. Oke. Jadi sebisa mungkin kita serang terus ya. Serang gitu ya. Karena kita bisa simplifikasi karena menyerang ya. Kuda gue tiba-tiba dimakan nih. Gue makan balik dan pion. Kuda masuk mengancam pertukaran. Udah gue cuekin. Gue keluarkan gajah ke E7 ya. Ternyata dimakan. Gue makan lagi ya. Nah ini gue kenapa nggak makan dengan pion yang ini, karena gue teringat kita harus sebisa mungkin mengontrol petak pusat ini ya. Jadi it's okay, ini akurasi nggak apa-apa. Kadang komputer beda teorinya guys, dia kan nggak ada teori, dia hanya kalkulasi ke depan gitu guys. Oke. Nah di sini gue mengeluarkan gajah juga ya. Gue mikirnya kalau dia makan gue bisa makan balik walaupun ini akurasi ya. Lalu benteng dimajukan selangkah. Gue mengeluarkan pion ini dengan tujuan nanti gue ngeluarin pion ini gitu ya, menghadang ini, maksudnya begitu sih. Ternyata dia mengeluarkan pion juga H4 ya, gue hadang juga lah. Mungkin kalah kalkulasi sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue buka jalur ini nih. Makan lagi. Ya, mungkin saat hitungan gue kalah tuh. Tapi gue kan berhasil buka jalur ini guys. Ya, dan raja lebih rentan lah. Gue pindah menteri. Oh dia pasang proteksi ya di kuda. Oke, gue hadang. Dia mundur. Oke. Nah di sini gue pasang ya baterai ya, bazooka ya. Pasang lawan langsung mengeluarkan pion ya. Gue rokade
rokade ya, jaga-jaga gua bergerak nih. Ini kan kalau gua bergerak ini kan nggak ada jagain, jadi gua rokade gitu guys. Nah, benteng masuk ke sini mengancam ini ya. Oke. Nah, gue pindahin ke G7, ngejaga ini sekaligus ancaman skakmat sini ya. Ternyata dia pindah ke situ. Oke. Nah, gue pindahkan benteng ke G8 ya, biar gue bisa skak dia ke sini. Ternyata dia jagain dengan benteng ya, benteng G1. Sini gue rada bingung, jadi gue makan aja sih ini, biar buka jalur di sini, biar gue nanti bisa bunuh si kuda. Tadinya gitu guys, dimakan lagi, cuma dia dimakannya pakai yang ini ya, bukan sama yang ini gitu. Nah, ini gue salah nih, gue lupa mempertimbangkan si menteri. Gue tadinya pengen melenyapkan si benteng ini, tapi gue lupa nggak memperhatikan si menteri guys. Jadi gue kesini, jadi ya dimakan lama dia. Gue kan nggak bisa capture balik kan, ya kadang-kadang kita nggak fokus kadang ya. Terus gue pindah ke sini dengan tujuan tadinya mau ke sini guys. Sini gue bisa dapat ini skak gitu ya. Ada banyak hal lah di sini. Ternyata dia pasang baterai gini. Wah, gue pikir gue bisa skak, jadi gue balik lagi guys ke sini. Gue bisa skak dia gitu guys. Nah, dia kesini kan, makanya gue skak ya. Dia pindah, gue skak lagi. Dia pindah lagi, gue skak lagi pakai pion ya. Nah, ini waktu udah mulai habis nih, dia 30 detik lagi guys, gue masih 6 menit. Dia langsung kelabakan, dia makan, gue skak lagi, dan waktunya habis. Dia takut kejebak skakmat kan, jadi dia berpikirnya hati-hati, tapi waktunya tinggal hitungan detik ya. Gue masih 6 menit ya, dan dia kalah guys, kalah waktu. Oke, di sini kita memperhatikan ya, manajemen waktu itu cukup penting ya. Jadi meskipun gue di sini kalah materi ya, di sini dia dilihat plus 7, dia plus 7 gitu. Jadi karena dia manajemen waktunya kurang gitu, jadi ya gue menang gitu. Oke gitu guys, semoga ada manfaatnya. Thank you.